సెక్షన్ శంకర్. చెప్పు. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa bahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV tanpa skip. Semoga Tuhan Yang Maha Kaya memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. SLMT-TV kembali hadir menghibur suasana santai sahabat semua dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT-TV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Laksham. Film ini menceritakan tentang pembalasan dendam adik kandung terhadap kematian kakak laki-lakinya akibat pengkhianatan seorang sahabat. Ia harus berjuang melawan para mafia untuk membalaskan dendam kakaknya yang telah dibunuh dengan sangat keji oleh para penjahat. Berhasilkah ia menjalankan misinya? Simak alur ceritanya berikut ini ya. Ingat selalu untuk klik like, komen, share, dan juga subscribe. Kalau sudah, langsung saja ini dia alur ceritanya. Indu melarikan diri dari pernikahan yang dirancang oleh kedua orang tuanya. Namun, di tengah jalan ia bertemu seorang polisi yang terus mengikuti Indu. Di tengah jalan polisi itu memastikan Candu aman di penjara. Candu yang digantung siap menerima hukuman, namun saat polisi datang tiba-tiba Candu bangkit dan menghajar semua anggota polisi tersebut dan berhasil menemui Indu yang telah menantinya sekaligus meledakkan mobil polisi tersebut. Kemudian membunuhnya dengan satu tembakan. Beberapa waktu yang lalu, Bose yang mendapat surat perintah tugas ke Hyderabad bersama anak dan istrinya melakukan perjalanan melalui jalur kereta api. Namun sebelum menaiki kereta api, Bose sempat menolong orang yang dikejar-kejar oleh sekelompok orang bersenjata tajam. Hingga di dalam kereta, penumpang lain yang merupakan mahasiswi-mahasiswi muda mengagumi aksi laga Bose. Hingga Pinky, anaknya Bose, datang menambah keakraban di tengah pembicaraan mereka. Tiba-tiba saat Indu, salah satu mahasiswi yang berbicara dengan Pinky, menelpon kekasihnya. Tanpa sengaja, Pinky melihat nomor telepon yang menelpon Indu. Dengan senang hati, ia mengatakan bahwa Indu sedang menelpon pamannya yang bernama Candu. Dengan sedikit tersipu malu dan terkejut, Indu menyadari dirinya berada di tengah-tengah keluarga Candu. Bose merupakan kepala polisi yang ditugaskan di Hyderabad. Namun saat ia memeriksa semua file para kriminal di kota ini, Bose terkejut ketika ada satu file yang kosong. Para anggota polisi lain mengatakan Seksyen Shankar Anna yang merupakan mafia yang sangat ditakuti semua penduduk dan polisi telah banyak melakukan bisnis ilegal. Hingga terlalu banyak kejahatan yang dilakukan Shankar hingga membuat kepala polisi sebelum Bose angkat tangan dan tidak lagi mau berurusan dengan Shankar. Seksyen Shankar adalah mafia paling keji yang dapat membunuh musuhnya tanpa ampun. Shankar juga telah menguasai departemen kepolisian. Karena Hari Narayan yang merupakan anggota kepolisian dan Perdana Menteri merupakan kaki tangannya yang memperkuat posisinya. Venkat Reddy yang berhasil diselamatkan Bose di stasiun ditemukan tewas dibantai oleh kelompok Shankar. Bose meminta anggota polisi menyelidiki tentang Venkat Reddy. Bose yang tinggal bersama keluarga besarnya saling menyayangi satu sama lain. Orang kepercayaan Shankar berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian yang dapat digunakan sebagai saksi. Namun belum sampai Bose ke tempat tujuan, saksi tersebut telah dibunuh oleh anak buah Shankar yang lain. Namun anak buah Shankar melakukan kesalahan meninggalkan pedangnya di tempat kejadian hingga sidik jarinya masih menempel di senjata itu. Shankar yang mendengarnya bukan mengasihi malah merusak tangan anak buahnya. Tiba-tiba Bose datang dan langsung membawa Shankar. Namun Hari Narayan datang dan mencegah Bose membawa Shankar. Namun Bose tetap membawanya hingga Perdana Menteri menelpon Bose baru ia melepaskan Shankar. Bose mengatakan pada anak buahnya ia akan menghancurkan orang-orang di departemen kepolisian yang bekerja sama dengan Shankar. Ayah Indu tidak menyukai Candu yang hanya menggunakan sepeda motor saat berkunjung ke rumahnya. Namun bukan mundur, Candu malah lebih tertantang untuk bisa menikahi Indu.
Bose dan anggota polisi lain mulai membangun rencana untuk penyerangan terhadap Shankar dan kelompoknya. Bose mulai menyerang markas ilegal Shankar dan mengacak-acak semuanya hingga Bose berhasil menguasai tempat tersebut. Shankar yang mengetahui Bose mulai menyerangnya sangat marah. Aksi Bose semakin merajalela. Ia benar-benar menghancurkan semua bisnis ilegal dan kekuatan Shankar, yang mengakibatkan Perdana Menteri marah serta meminta kembali uangnya yang telah ia berikan, dan Perdana Menteri memberi batas waktu sampai ia kembali dari New Delhi. Kelompok Shankar berusaha mencegah agar uang Perdana Menteri tetap menjadi milik mereka. Maka Shankar menyusun rencana. Shankar mengajak kerjasama dengan Shafi untuk menghancurkan Perdana Menteri. Shafi seorang mahasiswa, salah satu teman Indu dan Chandu yang terkenal pintar dan juga pendiam. Akhirnya ia mau diajak kerjasama dengan Shankar. Saat Perdana Menteri kembali dari New Delhi, Shafi menyamar menjadi supir dan menjemput Perdana Menteri. Saat Perdana Menteri menerima telepon dari Shankar, Shafi memencet remote yang menghubungkan dengan seatbelt, yang terhubung dengan kabel yang mengalirkan arus listrik yang sangat kuat, hingga Perdana Menteri tewas tersengat listrik. Shafi mulai menghilangkan semua barang bukti. Ia memindahkan Perdana Menteri ke belakang kemudi dan mencabut semua kabel yang terhubung. Keesokan harinya, tubuh Perdana Menteri ditemukan Bose yang datang memastikan Perdana Menteri terkena serangan listrik. Melihat keberhasilan Shafi, Shankar memberi banyak hadiahnya berupa uang dan perempuan penghibur. Namun Shafi menolak semuanya. Ia mengatakan ia hanya mau Indu. Ia mau menikahi Indu. Mendengar hal itu, Shankar menyusun rencana dan akan menculik Indu esok hari karena esok akan ada festival sehingga Shafi dan Indu bisa langsung menikah. Indu yang sedang menelpon Chandu tiba-tiba ditarik dan dimasukkan ke dalam mobil oleh anak buah Shankar. Mendengar cerita Indu, Chandu berusaha mencari keberadaan Indu. Semua anak buah Shankar, termasuk juga Shankar, larut dalam festival. Mereka menari mengikuti irama musik. Shankar memerintahkan anak buahnya untuk menyembunyikan Indu yang telah berhasil mereka culik. Namun tiba-tiba Chandu muncul dan mengacaukan semuanya. Chandu menarik Indu dari anak buah Shankar. Melihat hal itu, anak buah Shankar langsung menyerang Chandu tanpa ampun, hingga Chandu berhasil memukul mundur mereka semua. Melihat anak buahnya semua kalah, Shankar mencoba menghadapi Chandu. Namun dengan satu pukulan saja, Shankar berhasil dikalahkan dan ia merasa dipermalukan di hadapan anak buahnya. Shafi yang berada di kantor polisi menemani Chandu yang memberi laporan kepada kakaknya berpura-pura polos dan juga baik. Bose merasa senang melihat Chandu berhasil mengalahkan Shankar dan anak buahnya. Shankar yang merasa dipermalukan oleh Chandu mengurung diri di kamar. Shafi yang melihat Shankar seperti itu berjanji akan membantunya menyingkirkan Chandu dan ia akan memiliki Indu dengan cepat. Kelompok Shafi mulai menyerang Indu dan Chandu yang sedang berdua. Chandu terus membawa Indu berlari menyelamatkan diri. Ketika Indu merasa lelah, Chandu terpaksa menghadapi mereka semua. Chandu yang melihat Shafi ada di belakang Indu tanpa curiga meminta Shafi membawa Indu untuk diselamatkan, sementara Chandu tetap menghadapi anak buah Shafi. Seseorang ditemukan tewas mengambang di selokan. Setelah dicek, Bose terkejut karena korban tersebut adalah supir Perdana Menteri. Bose meminta anak buahnya untuk mencari tahu tentang supir tersebut. Shafi berhasil membawa Indu ke tempat tinggalnya. Indu terkejut melihat banyak sekali foto Indu yang ditempel oleh Shafi. Melihat Indu ketakutan, Shafi malah tertawa dan mengatakan Chandu tidak akan datang karena penyerangan tadi adalah atas perintahnya. Anak buah Bose berhasil menemukan titik terang atas kematian supir Perdana Menteri. Sebuah bank berusaha dihancurkan oleh nasabah-nasabahnya yang merasa kecewa. Uang yang mereka simpan selama ini tidak dapat mereka ambil. Bose yang datang ke bank tersebut langsung menuju ruangan manajer bank dan mengancamnya untuk membuka mulut dan bertanya kemana uang para nasabah. Namun manajer bank ketakutan karena jika ia bicara maka nyawanya akan terancam. Akhirnya Bose membawa manajer ke hadapan para nasabah. Ia berjanji akan mengungkap kemana larinya uang para nasabah. Bose membawa manajer bank ke ruang interogasi. Penangkapan Bose diketahui oleh Shankar dan mereka ketakutan jika sampai manajer bank tersebut membuka mulut di hadapan Bose maka dampaknya akan terbawa ke pihak Shankar. Mendengar hal itu, Shafi menawarkan diri untuk menghadapi Bose. Saat Bose melakukan interogasi manajer bank, Shafi menelpon dan mengatakan Chandu mengalami kecelakaan. Ia mengatakan Chandu ada di rumah sakit umum kota. Mendengar hal itu, Bose segera meninggalkan manajer bank dan menuju rumah sakit. Namun di rumah sakit, Bose tidak menemukan Chandu. Bose menelpon teman Chandu dan menanyakan kebenaran kabar yang ia terima dari Shafi. Namun teman Chandu berbohong dan mengatakan bahwa Chandu baik-baik saja. Padahal Chandu sedang dirawat di rumah sakit tersebut dan mengalami luka saat menghadapi anak buah Shafi. Di rumah sakit tanpa sengaja Bose menjatuhkan kantung darah yang sangat dibutuhkan saat itu juga.
Karena darah yang dibutuhkan sama dengan golongan darah Bose, ia dengan cepat menawarkan diri mendonorkan darahnya. Tanpa Bose ketahui, darahnya tersebut didonorkan untuk adiknya sendiri. Bose kembali ke ruang interogasi manajer bank. Saat manajer bank ingin mengatakan kemana uang-uang tersebut, tiba-tiba Shankar muncul dan menodongkan pistolnya ke arah manajer banknya. Tapi dengan cepat Bose bisa mengatasinya. Manajer bank yang ketakutan bersembunyi di belakang Bose dan melangkahkan kaki keluar ruang interogasi. Namun sampai di luar, tiba-tiba lampu padam dan beberapa cahaya senter menyilaukan mata, menyulitkan Bose untuk melihat di mana musuh berada. Setelah lampu kembali normal, Bose terkejut ketika ia telah dikepung oleh anak buah Shankar yang menggunakan senjata tajam. Mereka menyerang Bose dengan senjata tajam. Bose dengan berani menghadapi mereka seorang diri. Ketika semua anak buah Shankar telah ia bereskan, Bose menodongkan pistolnya ke arah Shankar. Namun tiba-tiba Bose dihantam kepala bagian belakangnya menggunakan besi hingga Bose terhuyung. Dalam setengah sadar, ia melihat Shafi membawa besi. Bose begitu terkejut kemudian mendekati Shafi dan mau mencekiknya. Namun Shankar dan Hari Narayan menusukkan pisau ke tubuh Bose bertubi-tubi. Terakhir, Shafi menghantam tubuh bagian belakang Bose dengan menggunakan besi, hingga Bose benar-benar terjatuh dan pingsan. Dan dalam sekali tembakan, Shankar menghabisi manajer bank. Para nasabah mengira Bose telah membunuh manajer bank, karena mereka melihat mayat manajer bank ditemukan. Anak buah Shankar sengaja menghembuskan berita kebohongan dan menjatuhkan nama Bose, bahwa Bose telah membunuh manajer bank kemudian membawa kabur uang nasabah bank. Ayah Bose yang merupakan seorang wartawan tidak percaya kalau Bose anaknya melakukan hal memalukan seperti itu. Seorang dokter menghalangi para perawat yang membawa tubuh Bose. Tapi dokter tersebut malah dipukul hingga bagian hidungnya berdarah. Saat sedang mengusap darah pada hidungnya, teman-teman Chandu bertanya apa yang terjadi dengan dokter tersebut. Dokter itu mengatakan bahwa Bose dibawa oleh perawat-perawat palsu. Ia juga menjelaskan bahwa Bose lah yang mendonorkan darahnya untuk Chandu saat Chandu kritis. Mendengar hal itu membuat Chandu segera berlari mengejar perawat-perawat tersebut. Namun Chandu kehilangan jejak ketika berada di lampu merah. Mobil ambulans yang membawa Bose pun terjebak macet karena ada pemeriksaan polisi untuk mencari keberadaan Bose. Kemacetan bertambah parah ketika iring-iringan nasabah yang melakukan demonstrasi. Karena kebingungan, anak buah Shankar menelpon Shankar. Chandu yang berada di tengah kemacetan, ia mencari tubuh Bose di mobil ambulans yang terparkir namun tidak menemukannya. Chandu melangkahkan kakinya ke arah pengunjuk rasa. Chandu tidak menyadari tubuh Bose dijadikan patung sebagai simbol unjuk rasa. Hingga kerusuhan pun terjadi. Anak buah Shankar membakar bus terparkir dan memasukkan tubuh Bose ke bis yang terbakar tersebut. Chandu yang kini menyadari tubuh Bose dijadikan patung dan dibuang ke dalam bus terbakar segera cepat menerobos dan menyelamatkannya masuk ke sungai. Setelah dilihat aman, Chandu menggendong tubuh kakaknya menepi ke daratan. Sambil menangis, ia memohon agar Bose bisa sadar dan mengatakan siapa pelakunya. Bose membuka matanya dan memberikan sebuah liontin tanpa disadari oleh Chandu. Akhirnya Bose meninggal di pangkuan Chandu. Melihat hal itu, Chandu menjerit menangis melepas kepergian kakaknya. Berita kebohongan mengenai Bose menjadi topik utama di semua pemberitaan. Istri Bose yang sedang hamil besar begitu terkejut apalagi ia mendengar para nasabah merusak bagian depan rumahnya. Istri Bose terpaksa dibawa ke rumah sakit karena mengalami kontraksi. Sedangkan Chandu melakukan upacara kremasi Bose bersama para sahabatnya. Lintasan peristiwa indah menari-nari di ingatan Chandu. Sambil terus menangis, ia memulai upacara kremasi kakaknya. Pinky yang senang mendapat adik laki-laki langsung menelpon Chandu dan meminta Chandu membawa Bose, ayahnya. Ayah Chandu mengambil telepon dari tangan Pinky dan berbicara langsung pada Chandu atas kejadian yang menyeramkan menimpa keluarganya. Ia meminta Chandu untuk pulang bersama-sama Bose. Mendengar hal itu membuat Chandu semakin sedih. Indu yang masih dalam sekapan Shafi membuat ayah Indu mencarinya dan langsung menuduh Chandu sebagai penculiknya. Teman Chandu menemukan liontin yang terjatuh dari baju Chandu. Kemudian ia mengingat liontin tersebut adalah milik Shafi. Dengan cepat Chandu mencari Shafi di rumahnya. Ketika Chandu melihat Indu berada di rumah Shafi, langsung menghajar semua anak buah Shafi. Kemudian Shafi muncul tanpa buang waktu, Chandu langsung menghajar Shafi tanpa ampun. Chandu juga bertanya siapa saja yang telah membunuh Bose kakaknya. Shafi mengatakan bahwa Shankar dan Hari Nayan dalang dari pembunuhan Bose.
Terakhir kalinya Chandu mengangkat tubuh Shafi dan melemparkannya ke pagar berduri di bawah patung Subhas Chandra Bose. Polisi tidak menangkap Chandu, malah mendukung ia menghabisi pembunuh Bose. Penduduk gempar menemukan Shafi telah tewas mengenaskan. Apalagi di samping tubuh Shafi ditemukan secari kertas yang bertuliskan nama Bose. Hal itu menambah kegemparan tentang Bose yang membawa uang nasabah. Kelompok Shankar mencari tahu kematian Shafi dan mereka merasa ketakutan jika Bose masih hidup. Chandu dan beberapa polisi merencanakan penyerangan terhadap Shankar. Chandu berhasil diculik dan digantung oleh anak buah Shankar dan Hari Narayan. Sambil terus dipukuli, Chandu ditanya di mana keberadaan Bose. Sementara di rumah Indu, ayahnya telah menyiapkan upacara pernikahan Indu dengan pria pilihan orang tuanya. Indu yang bingung dan kesulitan menelpon Chandu. Indu menelpon salah satu polisi teman Chandu dan menceritakan semuanya. Indu diajak kerjasama untuk menghabisi Hari Narayan. Setelah berhasil membunuh Hari Narayan, Chandu membawa Indu kembali ke rumah orang tuanya dan ia tidak mau menikahi Indu tanpa restu orang tua Indu. Calon mertua Indu mengatakan pada ayah Indu untuk menikahkan Indu dengan Chandu karena Chandu adalah pria yang baik. Kalau bukan pria baik, ia tidak akan membawa pulang Indu. Mendengar hal itu, pintu hati ayah Indu terbuka dan merestui hubungan Indu dan juga Chandu. Shankar telah mengetahui Hari Narayan tewas di tangan Chandu, merasa ketakutan. Pengganti Bose telah datang. Ia mengumumkan bahwa dalam waktu 24 jam ia belum menemukan Bose, maka ia akan mengundurkan diri dari kepolisian Hyderabad. Pengumuman tersebut tersebar luas di berbagai berita, hingga semua nasabah memenuhi kantor polisi termasuk keluarga Bose yang memohon bertemu dengan Bose. Baba menelpon Chandu dan memberitahu semuanya. Chandu mengatakan Bose telah melarikan diri. Baba langsung memberitahu semuanya bahwa Bose telah melarikan diri. Mendengar hal itu, para nasabah mulai panik dan terjadi kerusuhan. Shankar menggunakan kesempatan itu untuk menculik keluarga Bose. Semua keluarga Bose dibawa ke markas Shankar. Setelah Chandu menyusul keluarganya ke markas Shankar, semua bertanya kemana perginya Bose, termasuk ayah dan Pinky keponakannya. Chandu pergi namun bukan mencari Bose, tapi ia menutup pintu gerbang Shankar. Kemudian Chandu menghajar satu persatu anak buah Shankar sambil mengungkapkan bahwa Bose telah tewas di tangan mereka. Dengan melihat air mata keluar dari mata keluarganya, membuat Chandu lebih semangat lagi menghajar dan menghabisi semua anak buah Shankar. Terlebih saat istri Bose mengatakan untuk menghabisi semua pembunuh suaminya. Akhirnya semua anak buah Shankar berhasil disingkirkan dan hanya tersisa Shankar. Tak lama polisi pun datang. Shankar lalu memainkan drama dan memfitnah Bose. Namun polisi pengganti menampar Shankar dan tidak mempercayai ucapan Shankar. Ia malah mengatakan kepada Chandu dan memberikan waktu Chandu selama 10 menit untuk menghabisi Shankar. Ia juga memerintahkan semua anggota polisi yang lain untuk menonton Chandu menghabisi Shankar. Saat Shankar telah tewas dan wartawan pun berdatangan, dengan cepat polisi mengganti Bose mengatakan yang melakukan ini semua adalah Bose. Dan Bose berjanji akan mengembalikan semua uang nasabah yang ditahan oleh Shankar. Kakak Shankar yang bersembunyi keluar dari tempat persembunyiannya langsung mendekati Chandu dan meminta ampun. Ia mengatakan akan mengembalikan uang bank asal ia tidak dipukul. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita film Laksham. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak video ini ya. Terima kasih sudah setia menyaksikan video-video SLMT TV. Dukung terus SLMT TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Sampai jumpa sahabat, sehat selalu ya. Wassalamualaikum.